Assalamualaikum anak-anak, kita berjumpa lagi ya di mata pelajaran tema 9 tentang menjelajah angkasa luar. Simak baik-baik ya pembelajaran hari ini. Jika kita melihat ke langit, tentunya kita bisa melihat banyak sekali benda-benda yang ada di langit ya, seperti planet, bintang, meteor, dan yang lainnya. Benda-benda langit itu tersusun dengan indah ya di langit. Tak jarang benda-benda langit itu juga dijadikan cerita-cerita fiksi oleh beberapa penulis. Lalu, apa ya itu cerita fiksi? Simak penjelasan berikutnya ya. Teks fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Meskipun cerita fiksi hanya imajinasi dari penulis, namun cerita fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisir hubungan-hubungan antar manusia. Dalam teks fiksi, kita dapat menemukan unsur-unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik adalah unsur yang dapat kita temukan di dalam teks, antara lain tema, yaitu ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam teks. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh berarti pelaku dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan pendukung. Bisa berwujud manusia, hewan, atau tumbuhan. Selanjutnya adalah alur atau urutan kejadian cerita. Alur pada teks fiksi ada 3 macam. Ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar meliputi tempat, waktu, dan suasana yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Berikut ini adalah salah satu contoh teks fiksi. Kalian bisa pause sejenak video ini dan kalian baca ya, atau kalian bisa membaca lebih jelas di bacaan pada buku paket tema 9. Dari contoh bacaan teks fiksi berjudul Berburu Planet Venus, Mars, Jupiter, dan Uranus, kita dapat menuliskan tokoh, latar, dan alur dari teks fiksi tersebut, yaitu judul bacaannya Berburu Planet Venus, Mars, Jupiter, dan Uranus. Pengarang ceritanya dikarang oleh Lila. Tokoh yang terlibat dalam cerita adalah Niken dan juga Jani. Latar tempat dilakukan di rumah, tepatnya di ruang keluarga dan juga balkon. Latar waktu terjadi pada pagi hari, dan alur ceritanya adalah maju. Peristiwa yang terjadi pada teks fiksi bisa jadi juga memiliki kemiripan dengan pengalaman pribadi yang pernah kita alami. Peristiwa dalam cerita teks fiksi merupakan hasil karangan penulis, tetapi peristiwa tersebut seringkali diambil dari kejadian nyata anak-anak. Kemiripan itu tidak hanya pada peristiwa yang terjadi, tetapi juga sifat-sifat yang dimiliki para tokoh. Untuk mengaitkan peristiwa dengan pengalaman pribadi, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. 1. Tentukan cerita fiksi yang akan dikaitkan dengan pengalaman pribadi. 2. Identifikasi peristiwa yang dialami tokoh, latar, dan sifat tokoh dalam cerita. Yang ketiga, kaitkan dengan pengalaman pribadimu. Berikut ini adalah contoh teks fiksi berjudul Kura-kura di Angkasa. Kalian bisa pause sejenak video ini untuk membaca teks tersebut ya anak-anak. Lalu, setelah membaca teks tersebut, apa saja kesamaan peristiwa dalam cerita Kura-kura di Angkasa dengan pengalaman pribadimu? Coba jelaskan. Misalnya, kesamaan peristiwa dalam cerita Kura-kura di Angkasa dengan pengalaman pribadi saya adalah saat anak kura-kura menolak halus kepada pengemis yang meminta makanan. Saya pernah menolak secara halus kepada pengemis yang meminta uang.
Bukannya karena tidak kasihan, tapi karena saat itu saya tidak membawa makanan ataupun uang. Selain menjadi cerita fiksi, benda-benda langit di angkasa juga menjadi salah satu objek untuk menjadi lirik lagu anak-anak. Contohnya, lagu berjudul Ambilkan Bulanku, ciptaan Ate Mahmud. Berbicara soal lagu, pastilah ia berkaitan erat dengan nada ya anak-anak. Nah, di pertemuan kita yang sebelumnya, kita telah belajar mengenai nada, interval nada, bahkan tangga nada. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai akor. Apa ya itu akor? Akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akor paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akor juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Misalnya, akor C mayor, yaitu terdiri dari 3 nada, Do, Mi, Sol. Saat dimainkan, ketiga nada itu dimainkan bersama. Lagu dan musik merupakan salah satu bagian dari seni anak-anak. Namun, apakah seni hanya berupa musik saja? Tentu tidak. Ada seni lain, yaitu seni patung konstruksi, dan juga seni yang lainnya. Untuk seni patung konstruksi adalah seni patung yang dibuat dengan menggunakan teknik konstruksi atau teknik merakit dengan merangkai beberapa potongan bahan untuk membentuk sebuah patung. Contohnya seperti gambar berikut ya. Ada patung konstruksi dari kaleng bekas yang disusun dan membentuk sebuah kendaraan. Ada juga patung Garuda Wisnu Kencana yang disusun secara bertahap. Salah satu cabang dari seni yaitu seni tari. Dalam seni tari terdapat tari kreasi daerah. Tari kreasi merupakan tari kreasi baru, yang merupakan tari yang diaransemen ulang dan dikembangkan kembali sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah contoh dari tari kreasi daerah Nusantara. Ada tari nguri dari Sumbawa, tari kupu-kupu dari Bali, tari merak dari Jawa Barat, tari yapong dari Jakarta, tari manipuri dari Jawa Tengah, dan tari Garuda Nusantara. Namun, masih banyak lagi ya tari kreasi daerah lainnya. Indonesia memiliki berbagai suku, agama, dan juga budaya yang berbeda. Kesemuanya dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna tentang persatuan dan juga kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Dalam makna persatuan dan kesatuan, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati agar bisa diamalkan. Di antaranya yaitu 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Intinya, makna dari sebuah persatuan dan kesatuan haruslah saling bahu-membahu untuk mempertahankan, merebut, dan saling mengisi. Selanjutnya, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, yaitu mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat, agar tercipta masyarakat yang bersatu, saling menghormati dan menyayangi, serta kehidupan yang tentram tanpa adanya konflik. Yang ketiga, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara, agar tercipta bangsa dan negara yang damai, memperkuat ketahanan nasional, dan tercapainya tujuan nasional.
Setelah mempelajari materi hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Ada 2 tugas. Tugas pertama yaitu menjawab soal, dan yang tugas kedua adalah membuat patung konstruksi roket. Kerjakan dengan baik ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.